orang-orang yang menghalalkan, dan ini merupakan keharaman sebenarnya. Di hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhum qiradata wal khanazir. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamr. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan suara biduan wanita. Ya salam. Ini di mana nih keadaan ini nih? Dia lagi pada minum, ya. Terus ada yang nyanyi, ya. Terus pada musik, minum khamr, ya. Biduan. Itu tempat-tempat clubbing, tempat-tempat musik, semuanya gayanya udah diceritain sama Rasulullah SAW. Ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan Allah akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ya, ini dua hadis, ya. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ente kalau ngobrol sama orang yang pengen kebenaran, itu satu hadis cukup untuk dia. Tapi kalau ente ngobrol sama orang yang gak pengen kebenaran, 1000 hadis dia gak bakal terima. Ajib. Sahih. Ya, dan ini 14 hadis. 14 hadis diriwayatkan juga oleh Imran ibn Husain dalam Sunan Tirmidzi, Abu Hurairah dalam Dhammul Malahi Ibn Abi Dunya, Abu Umamah dalam riwayat Ahmad, dari sahabat Ibnu Abbas dari riwayat Ahmad, dari sahabat Ibnu Umar dalam Abu Dawud, dari sahabat Qais bin Sa'ad dalam riwayat Ahmad, Abu Hurairah lagi dalam Sunan Baihaqi, dari Sa'ib bin Yazid dalam Nasa'i, dari Anas bin Malik di Musnad Al-Bazzar, dari Abdurrahman ibn Auf di Tirmidzi, dan dari Amir bin Sa'ad dalam Musnad Tayalisi. Allahu Akbar. Itu semua sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Berarti ini bukan perkara yang sebagian sahabat tahu, sebagian lagi enggak. Ini banyak banget sahabat mengetahui hadis ini, dan semua mengatakan bahwa hal itu adalah haram. Ya, begitu juga perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada saat beliau mengatakan al-ghina yunbitun nifaqu fil qalbi. Ghina, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Al-ghina khutbatu zina. Nyanyian itu adalah khutbahnya zina, ya, diawali dengan zina. Diawali dengan nyanyian dulu baru orang bisa masuk ke zina, ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah dalam hajinya beliau melihat ada orang yang berihram kemudian bernyanyi orangnya. Kata Ibnu Umar, ala la sami'allahu lakum, ala la sami'allahu lakum. Ketahuilah Allah tidak akan mendengar Anda. Ketahuilah Allah tidak akan mendengar Anda. Maksudnya doa Anda tidak akan dijabah oleh Allah. Ya. Ya, adapun itu hadis, ya. Adapun ijma', maka ada 31 ijma'. Pakatan ulama. Kebanyakan kalau kita sebutin. Betul, iya. Makanya Anda menyebutkan hanya beberapa saja. Baik. Ya, di antara para ulama yang mengatakan ini ijma' bukan sembarang ijma'. Biasanya para ulama kalau ngomongin ijma' sambil dibilangin juga bahwa ini nggak ada khilaf. Ini nggak ada khilaf, ini nggak ada khilaf. Menandakan bahwa ijma' ini kuat loh. Ini nggak ada khilafnya. Seperti Nawawi dalam Rawdatul Talibin beliau mengatakan al-mizmarul iraqi wa ma yudrabu bihi al-autar. Seruling juga gitar haramun bila khilaf. Haram tanpa ada khilaf. Ada khilafnya. Ya. Ibnu Rajab juga mengatakan wa ammal istima'ul alatil malahi. Adapun mendengar alat-alat musik yang dasarnya dari orang-orang asing, fa muharramun mujma'un ala tahrimi. Maka haram hukumnya, ijma' atas keharamannya. Wala yu'lam an ahadin minhum rukhsah fi syai'in min dhalik. Wa man nuqila rukhsata fihi 'anil imam yu'taddu bihi faqad kadzaba waftara. Dan beliau bilang, dan tidak pernah diketahui dari pendapat satu imam pun bahwa ada khilaf di sana. Dan siapa yang menukil khilaf masalah itu, maka dia telah berdusta dan mengada-ngada. Berkata Al-Haytami Asy-Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, di Kaful Ri'a an muharramatillahu was sama', bahwa alat-alat musik hadhihi kullaha muharramatun bila khilaf. Semuanya ini haram tanpa ada khilaf. Wa man haka fiha khilafan faqad ghalata aw ghalaba alaihi hawa. Dan siapa yang mengatakan bahwa dalam mendengarkan alat musik itu ada khilaf, maka dia telah salah atau mengikuti hawa nafsu. Ijma'. Ya. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ibnu Taimiyah mengatakan yang boleh berpendapat itu orang alim. Adapun selain orang alim, maka tugasnya ngikutin ijma'nya para ahli ilmu. Ya. Dan ini nyanyian ya yang berserta alat musik itu haram. Nyanyian yang enggak pakai alat musik pun haram. Ijma'nya disebutkan sampai 31 ijma'. Allahu Akbar. Bayangin aja, sampai 31 ijma'. Ini bukan banyak lagi. Ya, dan semua dari seluruh mazhab itu ada ijma' masalah musik. Dan ijma'nya adalah haram.
Menarik, luar Masya biasa. Allah. Dan ada beberapa hal yang Anda baca ya, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala terkait masalah musik. Jadi Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau menjelaskan tentang masalah potong tangan bagi orang yang mencuri. Kemudian beliau menjelaskan bahwa hukum potong tangan ini terjatuh kepada seseorang yang mencuri sesuatu yang nilainya itu 1/4 dinar ke atas. Jadi Minimal sesuatu ya. yang berharga, Betul. sesuatu yang bernilai gitu. Beliau sebutkan contohnya seperti mushaf, seperti Al-Quran, ya, atau barang-barang yang lain. Pokoknya nilainya lebih dari 1/4 dinar. Taib. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kalau barang-barang yang haram, maka itu pencurinya nggak dipotong tangannya. Barang-barang Kecuali haram. ya. Ya, contohnya seperti daging babi, kata Babi. beliau. Kemudian khamr misalnya, itu nggak dipotong tangannya. Oke. Kemudian beliau mengatakan, termasuk di dalamnya alat-alat musik. Ajib. Di kitab babi, Di kitab Al-Um. Khomer, alat-alat musik. Sama kali Sama. tempatnya. Jadi beliau mengatakan, wala yuqta'u fi thamanit tumbur walal mizmar. Sang pencuri tidak dipotong tangannya jika mencuri tumbur, yaitu kecapi atau rebab, dan mizmar, yaitu seruling. Nggak dipotong tangannya. Nggak hanya itu sebenarnya, maksudnya intinya alat musik ya. Betul, intinya alat musik. Bahkan dalam kesempatan lain beliau juga menjelaskan ya bahwa Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jika ada orang yang merusak alat musik orang lain, maka nggak perlu ganti rugi. Allahu Akbar. Let's go. Ini sabar ya penonton sekalian, jangan salah paham. Jangan salah paham. Akhirnya pada berangkat ke toko alat musik, Ya Allah, rusak-rusakin lagi. Bukan ya, dakwah Iya. itu tidak seperti itu. Dakwah tidak seperti itu. Subhanallah. Nah jadi yang ingin anak angkat di sini adalah hal menarik, ternyata Imam Syafi'i tidak menganggap alat musik itu sesuatu yang halal. Moto ya. Bukan cuma berharga, Berharga. tapi sesuatu yang halal. Dia tuh haram. Kalau sampai rusak ya nggak usah diganti. Sama kayak ngerusakin khamr atau daging babi misalnya kita jatuhkan kemudian rusak. Begitu juga dengan alat musik. Iya. Allahul musta'an. Subhanallah. Jadi ternyata hal ini nih hal yang lumrah di antara para ulama bahwa ini haram gitu loh. Ini yang ingin kita sampaikan. Betul. Karena sebagian kaum muslimin seakan-akan wah ini ada khilaf nih. Iya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya akhi 5 ayat, 14 hadis, 20 perkataan sahabat. 20 perkataan sahabat, 31 ijma. Ijma. Imam Syafi'i bilang sama kayak daging babi sama khamr. Allahu Akbar. Terus masih pengen bermusik. Masya Allah. Masya Allah. Dan tadi Ustadz Muhammad menyebutkan di awal kajian tentang doa supaya kita diperlihatkan kebenaran. Betul. Allah. Dan mudah-mudahan terlihat kebenaran itu dari paparan ini. Masya Allah. Tapi Ustaz Hamdi, yang pernah kita dengar ya, menarik tentang hadis yang ma'azif itu kan, bahwa akan ada yang menghalalkan sutra, zina, dan alat-alat musik. Ini dikatakan hadis ini cacat. Allahu Akbar. Cacat. Jadi tidak bisa kita terima dengan letterlock gitu. Emang apa cacat apa gimana? Jalurnya apa gimana Ustaz? Jadi begini, anggaplah hadis ini cacat. Anggaplah. Dhaif. Nah, Maudhu', palsu. Berapa hadis yang disebut cacat? 1 hadis. Ini masih ada 13 hadis. Allahu Akbar. 13 hadis ini mau dikemanain? Oleh. 5 ayat Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, 20 perkataan sahabat itu pada mau dikemanain? Ijma, ada 31 ulama yang menyebutkan ijma. Tadi Imam Syafi'i juga mengatakan perkataan yang keras ya, maksudnya sampai disamakan dengan hal-hal yang haram dan lain-lain. Karena 1 hadis kemudian menjadi halal berubah semuanya, Insya Allah. kan gak mungkin. Ya, sehingga ini jawaban yang singkatnya seperti itu. Adapun jawaban rincinya adalah, ini sudah disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Beliau menjelaskan tentang hal ini. Jadi memang Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan qala Hisham ibnu Ammar. Qala Hisham ibnu Ammar. Artinya berkata Hisham ibnu Ammar. Hisham ibnu Ammar ini gurunya Imam Bukhari. Biasanya Imam Bukhari itu menisbatkan dirinya bahwa dia telah mendengar atau gurunya telah mengatakan kepadanya. Ya, itu biasanya kata-kata yang digunakan oleh Imam Bukhari. Akan tapi di hadis ini beliau tidak mengatakan hal demikian. Beliau mengatakannya qala, berkata Hisham ibnu Ammar. Paham bedanya ya? Ya. Nah, sehingga sebagian mengatakan, oh ini berarti hadisnya terputus. Imam Bukhari nggak pernah mendengar dari Hisham ibnu Ammar.